Pada dasarnya, menghafalkan Al-Quran itu sangatlah mudah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal min muddakir. Tapi adakah hamalatul Quran wa ashabul lail? Umatku yang paling mulia adalah dia yang menghafalkan Al-Quran dan selalu mendirikan, tidak lupa sholat malam atau sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'arifu nafsi, ismi Muhammad Redi Widiantara. Perkenalkan, nama saya M. Redi Widiantara. Jitu min Sumatera al-Janubiyah. Saya dari Sumatera Selatan. Walhamdulillah takharrajtu min hadhil madrasah fi sanata alfain wa tis'ata asyar miladiyah min madrasah atsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-ula Banyumas. Alhamdulillah saya alumni MAN 1 Banyumas tahun 2019. Dan alhamdulillah selama 3 tahun di MAN 1 Banyumas saya banyak belajar. Yang pertama belajar agama, kemudian belajar ilmu umum, dan yang ketiga adalah banyak menghafal Al-Quran. Dan selama di MAN 1 Banyumas, dari pagi sampai jam 3 sore saya belajar agama, belajar ilmu umum. Dan kemudian setelah asar saya sudah di pondok, dan di situ saya memurojaah hafalan Al-Quran. Memurojaah hafalan Al-Quran dari ba'da asar sampai jam sebelum maghrib. Kemudian setelah itu dilanjut sampai ba'da maghrib, dan sampai jam 9 malam di situ saya memurojaah hafal Al-Quran, kemudian mengaji, dan jam 9 sampai jam 10 saya belajar untuk besok, untuk sekolah, untuk umum. Dan saya menghafalkan Al-Quran itu dari terkadang mulai sebelum subuh, qabla subuh, atau ba'da subuh, sambil menunggu untuk berangkat sekolah. Di situ saya menghafalkan. Terkadang saya mendapatkan setengah halaman, dan alhamdulillah terkadang saya juga dapat 1 halaman atau 1 kaca. Di situ saya dengan yakin saya bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian selama 3 tahun terus berjalan, alhamdulillah saya mendapatkan hafalan 17 juz di MAN 1 Banyumas. Selama menghafal Al-Quran 3 tahun di MAN 1 Banyumas, saya dibimbing langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Halimi, Sukaraja Tengah. Lokasinya lebih tepat di belakang Polsek Sukaraja dan di samping Masjid Dalailul Khairat. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran namun tidak di pesantren atau berada di rumah, itu mengikuti metode yang pernah saya lakukan, yaitu ketika saya 1 tahun kelas 1 aliyah, saya belum mondok ketika itu, yaitu selama 1 pekan itu ada 7 hari, 5 hari dari hari Senin sampai Jumat itu target menghafal adalah 5 halaman. Jadi per hari 1 halaman, kemudian sampai 5 hari menjadi 5 halaman, dan hari libur Sabtu Ahad itu disetorkan langsung. Kalau saya menyetorkan ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Halimi. Dan setelah kelas 2 aliyah, saya baru masuk pondok pesantren. Di situ saya mulai intensif menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, setelah saya lulus dari MAN 1 Banyumas, saya melanjutkan ke perguruan tinggi UIN Wali Songo Semarang. Di situ selama 1 tahun saya memurojaah hafalan Al-Quran. Memurojaah hafal Al-Quran 17 juz itu sampai mutskin atau lancar, sambil belajar, sambil mengerjakan tugas, makalah. Di situ saya memurojaah hafalan Al-Quran
sampai lancar. Alhamdulillah pada bulan Juni 2020, tanggal 21 Juni, saya berkesempatan ikut program karantina hafal Al-Quran sebulan di Kuningan, Jawa Barat. Dan di situ saya dibimbing langsung oleh para muhafidz ataupun muhafidzohnya serta penasehat utama Yayasan Karantina, yaitu beliau Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, Sekretaris Lajnah Pentasfih Al-Quran Indonesia. Selama di Kuningan, saya mampu menghafalkan 13 juz terakhir dari Al-Quran selama 11 hari dengan tiga metode utama. Yang pertama adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik atau tahsinnya tuntas. Kemudian yang kedua, mampu menghafalkan Al-Quran dengan bantuan terjemah, karena dengan terjemah mampu memudahkan kita memahami alur dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kita menghafalkan Al-Quran dengan cara memvisualisasikan ayat Al-Quran, seakan-akan ayat Al-Quran itu ada di depan kita walaupun Al-Quran itu ditutup. Nah, waktu menghafalnya di situ saya memulai dari jam 3 pagi, kemudian sampai jam 9 malam. Kurang lebih secara intensif adalah 10 sampai 11 jam. Kemudian istirahat dari jam 9 sampai jam 3 selama 6 jam. Alhamdulillah dalam waktu 23 hari saya mampu menyetorkan hafalan 30 juz Al-Quran dengan lancar. Alhamdulillah. Adik-adikku yang masih belajar di MAN 1 Banyumas, pada dasarnya menghafalkan Al-Quran itu sangatlah mudah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal min muddakir. Tapi adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya, atau apakah ada orang yang mau menghafalnya? Adapun keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, hidupnya akan mulia. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "Asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail." Umatku yang paling mulia adalah dia yang menghafalkan Al-Quran dan selalu mendirikan, tidak lupa sholat malam atau sholat tahajud. Oleh karena itu, mari kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, serta berperilaku sesuai ajaran Al-Quran. Sekian dari saya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian dari salah satu alumni MAN 1 Banyumas lulusan tahun 2019, Muhammad Reddy Widiantara, yang telah berhasil menghatamkan dan menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi seluruh siswa-siswi MAN 1 Banyumas untuk lebih mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan berperilaku sesuai ajaran Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.